Halo guys, balik lagi bersama gue Dimsi Dims. Jadi hari ini, oh my god, hari ini pagi banget. Kebetulan gue lagi ada urusan ke arah Kembangan. Ya udah deh, pagi-pagi. Itu kan, kalau siang agak macet, aduh maaf banget nih. Hari ini mau ngomongin apa sih? Hari ini kebetulan gue mau ngomongin stang. Nah, tapi stang yang buat di motor naked gitu. Karena kalau gue bilang motor-motor fairing atau motor matic, ya stangnya udah gitu aja, nggak bisa dirubah. Fairing nggak bisa pakai fat bar segala macem, bisa pakai stang jepit. Nah, kali ini gue bakal ngomongin tentang stang buat naked bike ya. Jadi tidak apa namanya, tidak menyangkut paut dengan motor-motor fairing dan matic dan sebagainya. Only for naked bike, karena gue punyanya naked bike. Oke, jadi stang itu buat apa sih? Stang itu adalah setirnya kalau di motor. Ya, well, kalau di mobil kan ada lingkaran setir itu yang benar-benar buat nyetir, bisa diputar segala macam. Ya, kalau motor ya ini. Kalau setir dirubah, kalau setir mobil dirubah-rubah nggak bakal ada efeknya. Ada sih efeknya, cuma nggak terlalu signifikan. Nggak gitu. Terus apa lagi sih yang mau gue bahas di sini? Ya itu stang fat bar, stang standar, dan stang jepit. Tuh. Bakal gue bahas habis lampu merah. Nah, balik lagi. Jadi stang apa sih yang mau gue bahas di sini? Pertama adalah stang fat bar atau stang, kan standarnya motor-motor naked itu stang standarnya fat bar ya. Mau bilang ya dalam jenis itulah mau gue bilang. Nah, enak-enaknya apa sih kalau motor naked pakai stang standar atau fat bar? Karena bentuknya pipa ya. Kalau stang standar udah pastilah itu sudah dari ergonomi, pabrikan udah riset segala macem. Yang paling fit untuk pengendara ya itu gitu. Jadi kalau gue bilang the best thing suit untuk naked bike adalah yang di pabrikan kasih gitu. Kadang-kadang kan ada pabrikan yang ngasih stang jepit. Nah, berarti mereka udah ngitungin namanya ergonomi dan segala macamnya gitu loh. Kayak Pulsar, bajai Pulsar itu standarnya stang jepit. Nah, dia kan motor naked. Seri-seri bajai itu semuanya rata-rata stang jepit, tidak ada yang stang pipa gitu loh. Nah, kalau gue bilang sih stang pipa itu enaknya adalah sangat nyaman. Satu, ya gimana nggak nyaman, itu kan panjang ya itunya. Jadi tangan itu lebih ngegrip gitulah. Meskipun ngegrip itu dalam arti kata ya lebih nyaman aja lah kalau gue bilang. Dia juga lebih ke atas daripada stang jepit gitu kan. Terus juga dia getaran mesin juga tidak tidak separah stang jepit. Kalau gue bilang stang jepit itu udah parah banget sih getaran mesinnya. Itu kalau misalnya stang bentuk pipa kan dia punya riser seperti ini ya, jadi ini adalah yang meredam getaran dari shock brake. Getaran mesin ya? Getaran dari rangka ya, memang getaran mesin gitu loh. Jadi ada dia yang menahan getarannya nih. Selain itu yang nahan getaran apa, jalu. Tapi inilah yang paling krusial gitu loh. Nah, enaknya stang fat bar atau jepit adalah mereka kalau gue bilang sih buat naruh apa-apa itu enak ya, karena kalau kan ada stang, kalau ini kan risernya begini ya. Kalau misalnya fiction series atau yang lainnya itu biasanya di tengahnya bolong, jadi bisa naruh holder, bisa naruh apalah gitu loh. Enak sih. Terus yang satu lagi yang enak adalah tidak mentok stang, nggak bakalan mentok stang kalau fat bar atau stang pipa itulah. Karena bentuknya yang sudah sedemikian rupa sih kalau gue bilang. Lihat aja ya namanya ya stang standar ini gimana sih, bagus gitu loh. Cuma
Nanti minusnya gue bakal sharing juga. Ini macet banget ya. Nah, kalau gue bilang sih minusnya stang standar atau fatbar adalah yang pertama looksnya tidak terlalu racy gitu. Untuk yang menganut aliran racy gitu, ini kalau stang standar tuh tidak memuaskan lah. Gue bilang bagusnya itu ya biasa aja gitu. Kalau misalnya mau ya dream of motor fairing tapi dapetnya motor naked, mereka pasti bakal ganti gitu loh. Kalau gue kebetulan karena gue dihibahin sama temen gue, ya udah pakai aja deh. Terus banyak yang nanya juga, bang kenapa nggak ganti, katanya pegel-pegel. Ya gini, gue punya gudang yang amat sangat berantakan gitu loh. Dan gue nggak tahu deh itu gue waktu kapan kemarin abis ganti nih stang. Itu gue taruh di gudang cuma nyelip atau di mana ya Allah. Mana mahal banget lagi aslinya. Gitu. Dan thank God ya, gua ini racer waktu itu nggak gua tempelin sama stang, kalau nggak tuh nyelip juga di mana gua nggak tahu deh. Nah terus itu sih kalau dari fatbar minusnya. Sama apa lagi ya, kalau misalnya udah tidak bisa adjustable lah. Satu lagi ya adjustable-nya cuma hok gitu doang. Ke depan ke belakang ya udah gitu doang. Kalau stang jepit kan bisa kiri kanan gitu. Semaunya kita aja derajatnya. Itu sih. Dan juga kalau gue bilang sih materialnya harus kuat ya. Kalau bisa fatbar gitu, jadi dia menyerap. Kalau misalnya ada benturan apa-apa, dia yang nyangga duluan gitu loh. Kalau nggak kuat ya udah gitu. Tapi itu sih salah satu nilai plusnya sih, dia bisa meredam impact gitu loh. Karena dia satu inian lah, satu badan gitu loh. Nah, lanjut ke stang jepit. Stang jepit itu ya oke begini gitu loh. Ini kebetulan gue pakai stang jepit model GSX 150 yang notabene harusnya under yoke. Ya, under yoke. Ya, tapi ini di upper yoke jadinya tidak terlalu bungkuk. Ya. Kelebihannya apa sih pakai stang ini gitu loh. Yang pertama adalah ya looksnya bagus sih, gue bilang looksnya ya gitu. Looksnya itu ya racy banget lah, kayak motor-motor fairing wannabe lah kalau gue bilang. Plus plusnya adalah ya gitu satu. Terus kalau orang-orang bilang sih kalau motor yang pakai stang jepit itu handlingnya lebih enak daripada motor yang pakai fatbar atau racer. Ya gue nggak bisa nyanggah, tapi gue nggak bisa namanya ngebenerin juga. Semua balik lagi pada rider masing-masing sih kalau gue bilang. Kalau ridernya bilang pakai fatbar lebih enak, ya itu opini yang nggak bisa salahin sih gitu loh. Pakai stang jepit lebih enak nggak juga. Itu sih yang jelas, kata orang sih nilai plusnya handlingnya lebih enak gitu. Ya kalau gue belum nyirkuit sih, jadi gue belum tahu. Jadi kalau mau ngomong kayak gitu harus di compare apple to apple gitu. CB150 yang stang standar sama yang atau stang fatbar sama yang stang jepit kayak gue gini tuh. Ya kalau udah di compare baru ya tuh. Nah, enaknya lagi adalah saat yang lainnya adalah ya ini bisa derajatnya bisa di atur-atur. Mau begini, mau begitu, mau kayak gerobak yang dua-duanya lurus juga bisa gitu kan. Terus sih enaknya. Terus nggak enaknya apa? Yang pertama adalah yang gue alamin, pegel-pegel pinggang coy. Pegel, ini karena badan gue udah mungkin mulai terbiasa ya pakai stang jepit ini gitu loh. Tapi gue pas nyobain motor saudara gue yang Sabre itu gue sangat bahagia sih. Atau CB yang temen gue punya
Itu enak banget sih, stang sender tuh enak banget ya, pokoknya paling enak deh. Nggak pegel gitu ya. Terus apalagi sih nggak enaknya adalah iya itu nggak enaknya itu ya kalau satu yang sebelah kanan udah hancur atau sebelah kiri udah hancur, bengkok lah, ya nggak bisa dipakai. Dua-duanya nggak bisa dipakai. Terus apa lagi sih nggak enaknya? Ya kalau misalnya wait a minute. Ntar dulu deh. Nah, stang jepit itu kalau gue bilang sih ya gimana ya, dari estetika bagus, cuma dia pasti ngerusak shock lebih. Kalau kata orang sih dia pasti ngerusak shock lebih cepat ya. Karena kenapa? Kan ini kan turun ya. Kalau turun itu biasanya kan si pabrikan udah ngitung seberapa besar shock ini menekan dari periode segala macam. Dia udah hitung titik ininya di mana, titik buat nempelin ini di mana yang paling bagus tuh udah dipikirin. Jadi kita ini kayak selangkah lebih maju lah dalam arti kata ya, kayak gue kayak kepinteran deh gitu kan. Itu pasti ngerusak shock lebih banyak sih kalau gue. Dan juga banyak ahli-ahli sih bilang begitu. Jadi kalau misalnya udah motor lo udah naked nih, nggak usah dipakai stang jepit, karena itu mereka udah pikirin gimana caranya biar lebih nyaman, biar lebih mantap, lebih what to say ya, lebih ergonomis dan lebih tahan lama gitu. Itu sih kalau gue bilang plus minusnya ya pastilah. Tapi balik lagi ya sama teman-teman semua, mau pakai yang mana, tips-tipsnya, mau pakai yang mana stang jepitnya ya, gue sih tunggu di kolom komentar tentang plus minusnya. Apalagi kan ini cuma opini gue adalah ya bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Gue tunggu ya komennya. Sih keep tune in for the next video. Keep subscribing, support me by subscribing. Itu sih kalau gue bilang itu aja. Keep safety riding, keep respect other rider. Dim sign out. Thank you.